Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah hidup dalam kuasa kebangkitannya dan subtema hidup saleh di hadapan Allah. Bacaan yang telah kita baca bersama Mazmur pasal 16 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-11. Kita masih ada dalam masa kebangkitan Kristus. Gereja bahkan juga orang-orang percaya menghayati kebangkitan Kristus bukan hanya melihat pada kebangkitan itu sendiri, tetapi sebagai umat percaya kita juga melihat pada kebangkitan hidup manusia atau orang percaya dalam memahami kebangkitan itu sendiri dalam keberadaan hidupnya, yang mana bahwa praktek keberadaan hidup setiap hari kita dipahami bahwa kita juga telah dimerdekakan Tuhan dalam kebangkitan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 16 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-11 adalah doa dan pengakuan iman Daud yang menunjukkan bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan itu dijalani. Dalam Mazmur ini kita melihat bahwa kesalehan bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi sikap hati yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama dalam bagian firman Tuhan ini, pemazmur memulai dengan permohonan doa. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Penyertaan ini memberikan indikasi tegas bahwasannya kesalehan hidup manusia harus dimulai dari kesadaran akan manusia itu sendiri, bahwa manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Artinya kita membutuhkan Tuhan di setiap hidup ini. Kita membutuhkan Tuhan di setiap saat kehidupan ini. Orang yang hidup benar dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan utama dalam menapaki hari-hari kehidupan ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua, pemazmur mengakui bahwa Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebaikan. Bagi pemazmur, di luar Tuhan tidak ada kebaikan yang sejati, tidak ada kebaikan yang sempurna. Hanya di dalam Tuhan ada kebaikan yang sempurna atau kebaikan yang sejati itu. Ia berkata bahwa tidak ada yang baik di luar Tuhan. Ini mengajarkan bahwa kesalehan berarti menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup, bukan harta, bukan kekuatan kita, bukan jabatan, atau menggantungkan diri kepada orang lain. Hanya Tuhan pusatnya bagi bapak ibu saudara dan saya. Dan ini pemazmur meneladaninya dan menjadi teladan juga bagi ibu bapak dan saya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ditegaskan pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, pemazmur memilih pergaulan yang benar. Dinarasikan dalam ayat ini, pemazmur bersukacita bersama-sama orang kudus, tetapi menjauhi mereka yang mengejar Allah lain. Artinya hidup saleh terlihat dari pilihan kita, dengan siapa kita berjalan dan nilai apa yang kita pegang. Sesungguhnya pemazmur berbicara tentang hal ini dengan Tuhan, bukan dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Berjalan dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, maka kita juga akan dikuduskan untuk menjalani hari-hari hidup ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima dalam bagian firman Tuhan hingga ayat yang keenam digambarkan
atau ditegaskan pemazmur. Pemazmur menjadikan Tuhan sebagai bagian hidup. Pemazmur menyebut Tuhan sebagai bagian warisan dan cawannya. Artinya, pemazmur menjadikan Tuhan sebagai milik paling berharga. Sekali lagi pemazmur ditegaskan, menjadikan Tuhan sebagai milik yang paling berharga. Sederhananya, pemazmur merasa cukup dengan Tuhan. Artinya pemazmur merasa cukup dengan Tuhan. Dengan kata lain, ia menjadikan Tuhan sebagai milik paling berharga. Ia percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu tercukupi atas keberadaan hidupnya. Ibu bapak yang dikasihi, hidup saleh sesungguhnya tidak mudah iri hati atau serakah. Dalam keberadaan hidup orang percaya, kita diingatkan bahwa hidup saleh adalah hidup tidak murah, hidup tidak mudah iri hati atau serakah. Sangat viral dalam beberapa pemberitaan firman oleh satu pendeta, mungkin bapak ibu tahu, orang beli kulkas di sebelah dia yang dingin. Sesungguhnya ia tidak merasa cukup dengan apa yang ia miliki di dalam Tuhan. Hidup serakah juga sebenarnya digambarkan sebagai orang-orang yang tidak pernah bersyukur atau merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Ia selalu dan senantiasa juga memandang orang lain sebagai orang yang rendah dan menganggap dirinya sebagai yang paling terhebat dalam keberadaan hidupnya. Sesungguhnya iri hati dan serakah ini memberikan sebuah indikasi yang mirip. Terkadang dalam keberadaan hidup ini, suka atau tidak, seringkali juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Namun lewat pemazmur ini sebaliknya diingatkan bahwa kita menjauhkan hidup iri hati, hidup serakah. Kita memusatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan sendirinya kita diajar untuk terus bersyukur dalam segala hal. Dengan sendirinya kita diajar bahwa ketika kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan, maka apapun yang kita miliki, kita akan merasa cukup di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 pemazmur memuji Tuhan dan memberi nasihat dan selalu menempatkan Tuhan di hadapannya. Bagi pemazmur, kesalehan berarti hidup terus diarahkan oleh firman Tuhan, bukan oleh keinginan sendiri. Hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang telah lupa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kadang kita selalu dan sentiasa sibuk dengan HP. Bangun pagi, sebelum berdoa, sebelum baca Alkitab, tetapi lihat HP dulu. Namun hari ini pemazmur mengingatkan kita bahwa hiduplah di dalam firman Tuhan. Sempatkanlah waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, sehingga dalam keberadaan hidup ini Tuhan terus dimuliakan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir 9 hingga ayat yang ke-11, bersukacita dan hidup dalam pengharapan. Dinarasikan bahwa pemazmur menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Bahkan dalam menghadapi kematian, ia tetap memiliki pengharapan hidup saleh, menghasilkan damai sejahtera dan sukacita yang sejati bagi hidupnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, dalam menjalani hari-hari hidup ke depannya, ibu bapak diajak lewat bagian firman Tuhan ini untuk yang pertama, mari ketong jadikan Tuhan
atau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Yang kedua, menjaga hati, menjaga pikiran untuk tetap fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, pilihlah lingkungan yang membangun iman. Sesungguhnya lingkungan yang membangun iman, satu yang kita lihat bersama saat ini, yang kita hadiri saat ini. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat di sini. Iman diberi makan. Bukan hanya kita membutuhkan makan, tapi iman perlu diberi makan. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam peribadahan-peribadahan seperti ini. Ketika kita hidup dalam lingkungan yang benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, maka dengan sendirinya hidup saleh dalam kebenaran hidup kita terwujud juga dalam hidup kita untuk mengasihi sesama. Dalam tataran hidup kita, dalam kebesarian hidup kita, dalam kehidupan keluarga kita, kita mengasihi istri, kita mengasihi anak-anak kita mengasihi orang-orang yang kita kasihi, orang tua, saudara, dan juga kita mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup saleh bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup saleh atau hidup dengan Tuhan di tengah segala keadaan, percayalah, sekali lagi percayalah, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, maka kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami damai sejahtera, dan sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki arah hidup yang jelas. Menutupi refleksi ini, ada pertanyaan bagi kita semua. Yang pertama, apakah Tuhan sudah menjadi tempat perlindungan utama dalam hidup kita bersama? Apakah Tuhan sudah menjadi tempat perlindungan utama dalam hidup saya atau dalam hidup keluarga atau hidup persekutuan? Dan pertanyaan yang kedua, apakah saya sudah menempatkan Tuhan sebagai sumber sukacita saya, ataukah kita masih bersukacita dengan apa yang kita miliki? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah yang perlu saya buat agar hidup makin berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya ada pada Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya jawaban itu akan mendatangkan sukacita bagi Tuhan, memuliakan namanya, dan juga akan mendatangkan sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam menapaki hari-hari hidup ke depan. Tuhan menolong kita dengan roh-Nya.